Sobat TV. Welcome back to this channel. Gimana nih kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. So, selamat datang kembali di podcast santri tercinta kita ini. Dan kali ini aku, Kesha Firzana, yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas suatu topik yang cukup krusial ya di kalangan kita, di kalangan anak muda. Dan pasti aku gak sendirian dong, karena di depan aku sekarang sudah ada sosok anak muda yang punya jiwa, punya semangat yang membara, dan pastinya akan memenuhi konten kita kali ini dengan keseruan yang luar biasa. Daripada penasaran, mending kita langsung kenalan aja yuk. Halo, dengan siapa dari mana nih? Halo semua, perkenalkan namaku Kayla Natasha Widianto, biasa dipanggil Kayla, asal dari Boyolali, kelas 11 IPS. Kelas 11 IPS. Iya. BTW guys, aku sama Kayla itu sempat satu kelas. Bukan sempat, kita malah satu Kita kelas sekarang. Kita kelas sekelas, 11 ini. tapi gak pernah sebangku. Betul. Karena kelasku itu kan modelnya rolling gitu bener, guys rolling tempat duduk setiap pekannya. Dan satu semester ini belum sempat sebangku pernah. ya. Bahkan pekan depan kita gak sebangku Kita lagi. nggak sebangku lagi. Iya, Ya, bahkan, semoga kapan-kapan bisa kita sebangku kali ya. Amin. Ini sebenarnya fun fact. Gak fun Nggak fact fun fact. Iya, oke. Oke, Kayla, gimana nih perasaannya? Aduh, nervous banget Fai sebenarnya. Nervous? Bismillah lah. Wajar sih nervous itu. Ini alhamdulillah ketiga kalinya aku bisa duduk di sini dan tetap nervous sih. Masya Allah. Tapi kita bincang santai aja ya, ngobrol santai aja. Oke. Sesuai dengan judul podcast kita hari ini, banyak bermimpi, minim usaha. Ya. Kamu pernah dengar nggak ada orang yang punya banyak cita-cita, banyak mimpi, punya cita-cita setinggi langit, tapi usaha yang dikerahkan itu nggak maksimal, usaha yang dikerahkan itu nggak sebanding sama apa yang dia mau, atau sesimpel bahkan pengen dapat nilai yang bagus. Iya. Di kita ada ujian tafid ya, Betul. pengen lulus ujian tafid, tapi kerjanya tuh cuma males-malesan, terus suka nunda tugas, effortless. betul, suka ngobrol-ngobrol nggak jelas. Iya. Kok pernah nggak sih nemuin orang kayak gitu? Sering banget Fai sebenarnya. Kayak nggak usah jauh-jauh di lingkungan sekitarku deh, aku sendiri pun juga sering sih ngalamin kayak gitu sebenarnya. Betul. Ini sebenarnya emang penyakit yang sering menghinggapi manusia ya, menghantui manusia. Ya, aku setuju. Masih nyambung sama yang tadi nih. Kamu sempat pernah nggak mendengar yang namanya istilah generasi instan? Generasi instan pernah sih sekilas. Pernah. Menurutmu itu apa? Kalau menurutku nih, generasi instan itu suatu generasi yang dia tuh pengen menggapai cita-citanya, tapi tuh kayak dia tuh kurang memahami arti dari suatu proses. Kayak dia pengennya cepet dong, satu jadi kayak gitu, udah langsung berhasil kayak gitu. Jadi kayak ya pengennya cepet kan, instan cepet ya, kayak padahal semua itu butuh proses kayak gitu. Bener gak sih kayak gitu? Bener sih. Berarti simpelnya tuh gak mau melewati step-step yang ada. Iya. Ya kita waktu dengan kata instan emang ya kan pengennya kayak sasut gitu iya, langsung kan. jadi aja gitu. Bener. Menurut kamu tuh apa sih penyebabnya? Apa faktor yang mendasari hal tersebut? Berarti faktor yang mendasari minim usaha tersebut. Iya. Kalau menurutku yang pertama itu pastinya dari diri sendiri. Kenapa tuh? Karena yang punya cita-cita itu pasti diri kita sendiri, dan yang punya usaha untuk melakukan cita-cita tersebut juga pasti dari kita sendiri. Nah, makanya patut dipertanyakan, kalau misal kamu punya suatu cita-cita tapi kok malah nggak ada kemauan untuk mulai suatu prosesnya kayak gitu. Habis itu kalau yang kedua menurutku medsos. Iya, medsos itu sangat berpengaruh banget buat kita, Fai. Ya mau yang sisi positifnya atau negatifnya, tapi itu kayak ya masih berpengaruh itu. Apalagi kemarin kayak kita habis libur nih. Habis itu kamu coba berapa lama dalam sehari kamu megang HP? Aduh, rahasia negara bukan nah, ini. Kan kayak gak mungkin kamu gak megang HP kan dalam sehari itu. Iya. Nah, apalagi misal aku mau ngasih contoh, kamu udah mau niat buat bantu bunda misal masak di dapur deh. Kamu gak cuma niat nih, udah kesana, bahkan udah jalan, tapi di tengah jalan kamu lihat HP. Wah yaudah deh mainin bentar. Oke, 5 menit, 10 menit, udah keterusan. Gak jadi bantu bunda. Jadi kayak bener-bener sangat mempengaruhi banget. Iya, apalagi zaman sekarang siapa sih yang gak punya medsos ya gak? Betul. Emang ini gapeng-gapeng berbahaya ya. Mana medsos tuh luas banget kan. Namanya aja dunia maya, kita bisa mengakses apapun itu dari benda itu gitu. Iya, betul. Berarti ini sebenarnya sama aja gak sih sama halu? Banyak mimpi, minim usaha. Iya. Minim usaha, effortless, halu. Iya juga ya. Bisa gak halu tuh? Aduh,
Masalah kita juga sering halu ya. Aduh. Oke. Berarti kita nganggapnya masuk ya? Ya Masuk masuk lah kali ya? ya. Bisa lah itu diartikan mirip-mirip lah. Boleh lah. Kalau buat teman-teman di rumah menurutnya tuh bisa dikatakan halu atau ada ibarat lainnya? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke Kayla, dari yang tadi udah kamu sebutin, itu kan pasti kan ada solusinya, Iya. ada cara buat menggapai target tersebut. Kalau kamu, langkah apa yang sekiranya bakal diambil? Langkah yang bakal aku ambil buat mencapai suatu tujuan itu, yang pertama itu pastinya niat sama doa. Karena apa? Karena semua kegiatan tuh pasti butuh niat. Dimulai dari niat kita dulu. Ya entah kita ya niatnya apapun, nanti gimana kita memulai suatu prosesnya itu pokoknya niat dulu aja. Dan jangan lupa berdoa. Karena kalau misal kita emang udah kita usaha tapi nggak ada doa tuh sama aja, Fai. Kita nggak minta pertolongan ke Allah, kita nggak minta kemudahan ke Allah, kayak pasti Allah berpikir kayak juga, ih ini nggak minta ke aku, nggak butuh aku kah, kayak gitu. Jadi kayak Allah juga segan gitu loh untuk membantu kayak gitu kan. Jadi pokoknya niat dan doa. Habis itu yang kedua adalah jangan lupa usaha. Jadi pokoknya jangan takut nyoba. Karena kayak kalau misal kamu nggak mulai suatu aksi, itu nggak bakal jalan. Kayak ya entah gimana nanti hasilnya, entah gimana nanti Allah menentukan hasilnya, ya yang penting kamu usaha dulu aja kayak gitu. Yang penting ikhtiar. Betul, ya. Habis itu yang ketiga, kalau aku karena jadi aku tuh sebenarnya anak ayah bunda banget. Iya, oke. Anak ayah bunda banget, dan yang jadi poin ketiga ini adalah izin sama restu orang tua. Izin dari seorang tua. Bener. Jadi kayak pas itu aku mau cerita nih. Aku pas itu tuh juziah, mencoba juziah dan kodarullahnya nggak lulus. Dan akhirnya itu bener aku capek, aku emosi, aku bahkan sempet nangis kayak itu karena sempet 2 kali gagal pas itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengontak ayah bunda di rumah. Ya simpel aja sih, kita sekedar ngechat atau ya kalau alhamdulillah kalau bisa telepon ya telepon, ya gitu sekedar ya minta wejangan, minta semangat dari mereka, minta motivasi itu kayak bener-bener yang berpengaruh banget buat aku. Kayak aku langsung, wah gak boleh menyerah kayak gitu loh. Bener yang sangat banget sih, kayak apa aku udah kayak mereka udah jadi bagian dari hidupku kayak gitu loh, bahasanya kayak gitu. Memang power terkuatnya di situ ya, Iya. power terkuatnya. Oke, Kayla, tadi itu kamu sempat mention tentang usaha. Emang untuk menggapai sebuah target itu harus usaha, kita nggak bisa lempeng-lempeng aja ya. Iya. Kalau gitu doang nggak bakal nyampe ya nggak? Iya, betul. Tapi apakah usaha keras, bekerja keras dapat memastikan kita tuh bakalan berhasil? Kalau enggak gimana? Kalau enggak kan ini udah menyangkut hasil ya. Iya, betul. Sedangkan kita sebagai manusia itu tuh tugasnya cuma bisa berusaha. Tapi ya nggak apa-apa, kita ekspektasi tinggi tentang hasil di akhir itu nggak apa-apa. Kayak bisa untuk meningkatkan semangat kita juga. Tapi itu ya jangan lupa diimbangi sama usaha. Gitu. Jadi kayak soalnya kalau misal kamu usaha aja nggak maksimal, gimana kamu mau minta hasil yang memuaskan kayak gitu loh. Jadi kayak ya sebenarnya wajar kalau misal nggak sesuai sama ini kan, nggak sesuai sama yang kita pengenkan. Iya. Ya realita itu ya kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang kita pengen kan, nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi kayak ya kuncinya legowo, kuncinya ikhlas gitu. Ya asalkan udah nyoba usaha, kasih usaha semampu kita, kasih usaha terbaik, ya insya Allah bakal bantu. Jangan lupa doa. Doa itu kuncinya, doa. Iya, soalnya ikhtiar sama doa nggak bisa dipisahin gitu. Udah sepaket. Sudah sepaket. Iya, betul. Iya. Usaha, kerja keras. Kadang ketika sedang berusaha, itu terlintas nih di kepala. Kalau aku udah usaha, ini aku udah usaha keras nih. Tapi ntar gagal, gak guna dong. Kadang aku juga kepikiran gini soalnya, Kel. Oh gitu. Iya. Sebenarnya aku juga pernah sih, Fai. Oh ya. Kayak mikir, ih emang ini aku kayak gini, usaha kayak gini bisa ya nanti kayak gitu. Emang berhasil ya kayak gitu kan. Iya. Kayak ya tadi, balik ke tadi lagi. Hasil tuh cuma Allah yang ngatur. Ya sekan kita udah usaha aja, beneran deh. Tapi ini aku mau cerita melanjutkan tadi ya aku gagal juziah. Oh ya, oke. Sebenarnya waktu habis gagal juziah itu, setelah aku mengontak ayah bunda, kan itu aku di dalam tahap
Jadi kayak istirahat gitu loh istilahnya. Hmm. Dan tau nggak aku lakuin apa? Aku berhenti ngaji. Hah? Serius? Beneran? Berhenti ngaji loh? Iya berhenti ngaji. Berhenti ngaji gitu. Karena kayak aku model orangnya itu yang nggak bisa di-push. Jadi kalau aku mau ngaji terus-terusan, aku nanti malah sumpek, malah nanti ngaji yang nggak masuk kayak gitu loh. Jadi kayak aku mending aku mengistirahatkan diriku, tapi istirahat break dalam rangka ini tuh aku sambil interaksi. Kayak Hmm. ini apa ya aku kurangnya, kenapa aku gagal terus kayak gitu. Jadi kayak ya ya ini semoga bisa diterapkan di teman-teman di rumah juga. Gak semuanya kayak aku sih, kayak ada yang terus misal gagal habis itu harus nyoba terus lagi kayak gitu. Iya. Tapi ada yang model kayak aku yang kayak emang sangat perasa orangnya. Jadi kayak harus istirahat dulu, kayak pelan-pelan aja dijalanin kayak gitu. Jadi kayak kalau misal capek, istirahat dulu aja nggak apa, tapi jangan pernah berhenti buat nyoba kayak gitu menurutku. Oh ya, oke. Bagus sekali kata-katanya Aduh, ini. terima kasih. Betul Kel. Dengar-dengar ya, kayaknya besok Senin nih kamu mau jus iya gak Aduh, sih? kamu buka kartu ini kan. Waduh, semoga dimudahkan Amin, deh. amin, minta Amin, doanya ya. amin. Semoga tidak terulang lagi kejadian tidak mengenakan Amin ya Allah. kemarin-kemarin. Lulus Amin. mah besok itu Amin, mah, amin ya lulus. Allah. Amin. Amin. Kayla, Hmm, tadi lagi-lagi kamu sempat mention tentang lelah, tentang males, iya. tentang capek. Mm. Kalau boleh tahu, motivasi apa yang selama ini kamu ingat, kamu tanamkan waktu tadi kamu lagi capek, lagi lelah, Mm. lagi buntu, lagi pengen berhenti, apa kira-kira? Ini maksudnya motivasi untuk aku menggapai cita-cita atau motivasi secara umum dalam aku hidup nih? Secara umum sih kayaknya. Oh, secara umum. Kalau secara umum sih, aku nggak ada kata-kata yang kayak sangat melekat di aku selalu di otak kayak nah, Kamu ini iya harus itu ya ya. aku nggak sih nggak ada ya. Aku bukan beneran kayak gitu. Aku sih, ya tadi karena aku alhamdulillah aku anak sulung. Mhm. Alhamdulillah deket sama keluarga, deket sama ya bunda, deket sama adik punya satu, dan kayak ya karena mereka udah jadi bagian banget dalam hidupku, mereka jadi motivasi banget, Fai. Jadi kayak apa ya? Aku selalu mengingat mereka dalam setiap kegiatanku bahkan. Jadi kayak kalau aku misal baru struggling PTS, baru struggling ujian TAFID atau semacamnya, aku bahkan kayak, "Ih, ini ayah bunda lebih capek dari kamu. Ayah bunda aja udah berusaha sedemikian rupanya biar apa ya? Ya membawa aku sampai sini juga ya gara-gara mereka kan. Gara-gara jasa-jasa mereka jadi kayak ya masa aku nggak membalas kebaikan mereka gitu loh, kayak gitu. Oh, Kayak orang tua banget. bunda emang sangat berpengaruh Benar ya bunda benar ini. benar benar. Kayaknya tuh kita punya banyak kesamaan Oh deh. gitu? Sama-sama kelas sosial, Mhm, anak sulung juga, mhm. perempuan, dan alhamdulillah aku juga dekat dengan orang tua. Alhamdulillah. Dan aku juga, apa ya, orang tua itu selalu aku bawa buat di kehidupan sehari-hari. Kan? Aku mau jus iya, mau ujian Mhm. PTS, PHS, mau ujian TAFID, atau mau podcast ini, Iya, doang inget orang kan tua. selalu Iya, kayak selalu bener, inget mereka kayak gitu? bener. Dan ya sama kalau misalnya lagi capek, lagi udah kamu nggak bisa nih, kayaknya kamu nggak bisa. Nggak. Kalau suka inget ayah bunda tuh udah ngeluarin banyak harta, Nah kan? udah memberikan banyak dukungan, masa kamu nyerah gitu aja, iya Nah, nggak? iya bener banget. Apalagi dulu kayak misal oh, aku inget yang waktu aku jagal Jusia itu, Mhm, ayah bunda itu selain memberikan semangat, juga bilang gini, padahal aku pas itu ceritanya masih gagal, mhm. aku belum berhasil waktu itu Jusia, ayah bunda tuh bilang gini, "We proud of you, Kak," kayak gitu. Dan itu kayak bener yang Nyes gitu ya nggak sih? langsung, apa ya, itu nggak bisa Iya, diungkapkan pakai bener kata-kata bener banget. bener 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 bener. Kayak langsung, "Ah, bodo amat, aku harus bisa," kayak gitu. Iya, bener bener. Kayak langsung membagikan semangat banget, Fai, Ini kayak full charger kayak oh iya gitu. iya, aku juga waktu misalnya mama ngomong, apa ya, "Kak, anak bunda tuh pasti bisa." Aku tuh juga ngerasa kayak, Kan kayak wah. kalau misalnya kita mikir, "Ah, capek banget," tapi bunda udah bilang gitu, "Pasti bisa," kayak Iya gitu. iya, Jadi bener kayak bener. langsung bener-bener langsung Bener bener bangkit kayak gitu. bener bener. Itu bener banget sih, emang orang tua tuh kenapa ya, makbul. Iya, Doa orang tua doanya itu itu dijabah sangat Allah ijabah, lah bener. insyaallah ya. Makanya tadi kuncinya juga jangan lupa minta doa dan restu orang tua biar biar semua lancar Iya gitu. bener, bener bener. Gak kerasa sih sebenarnya Kel, kita tuh udah ada di penghujung video loh. Kita mau pamitan nih sekarang. Iya, tapi
Nggak langsung pamitan. Oh. Mungkin kamu ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah yang sedang nonton dan dalam fase ini juga. Aduh, jadi sebenarnya aku juga masih dalam tahap belajar, guys. Aku masih juga dalam tahap mencapai cita-citaku juga. Jadi kita di sini sharing-sharing aja ya. Jadi buat teman-teman yang masih dalam tahap ini, masih dalam tahap mencoba untuk menggapai cita-citanya, aku ada beberapa saran nih. Yang pertama, sebenarnya tadi ini kayak aku merangkum dari apa yang tadi aku udah omongin sih. Pokoknya yang pertama, jangan takut nyoba dan kerahkan semua usaha terbaik kita. Kenapa? Pokoknya kalau kalian takut nyoba, itu nggak bakal ke jalan sama sekali. Kalian bahkan belum ngerti prosesnya itu gimana, kalian udah nggak berani nyoba. Pokoknya kuncinya harus yakin dan tekadnya harus kuat. Soalnya kalau misalnya mau menggapai suatu cita-cita tuh, niat dan tekad tuh jadi kayak poin dasar banget biar kalian bisa dan berhasil untuk mencapai tujuan tersebut. Habis itu, yang kedua ada jangan lupa berdoa. Karena ya tadi aku udah bilang, walaupun kita usaha terbaik, kita sampai ya mati-matian mau se-effort gimana pun, tanpa doa, tanpa kita minta ke Allah, tanpa kita minta kemudahan ke Allah, itu kayak tadi kayak sia-sia. Soalnya sepaket. Mereka nggak bisa satu-satu kalian nggak bisa cuma berdoa doang tanpa usaha, itu nggak bisa. Kalian nggak bisa usaha doang tanpa doa, itu juga nggak bisa. Gitu. Habis itu yang poin terakhir nih, balik lagi ke tadi, kalian kayaknya udah beberapa kali mention aku ngomong ini. Yang terakhir adalah minta restu dari orang tua gitu. Oh, super sekali Kayla ini. Kayaknya emang yang tadi Kayla udah bilang itu bisa dijadikan reminder sehari-hari kita ya. Dijadikan ini perlu dicatat, tempel di buku, jadi wallpaper HP. Amin, terima kasih. Untuk menggapai sebuah target itu emang butuh usaha, yang namanya usaha, butuh kerja keras. Betul. Butuh yang namanya proses. Iya. Di dunia ini nggak ada yang instan ya Kayla, nggak ada yang instan teman-teman. Semua Bahkan pasti step by step betul, kayak gitu. bahkan seinstan mie instan pun kita butuh effort. Kita butuh yang namanya proses. Rebus. Iya, ngerebus. Kita ngerebus dulu, terus kita ceplok telur atau bahkan kalau aku kadang pakai sayur. Pakai sayur, pakai sosis, pakai bakso dan lain sebagainya. Wah, lengkap banget ya. Iya, lapar dia jadinya. Emang itu sebuah proses juga kan namanya. Dan teman-teman, ini juga harus jadi reminder, perlu diingat, gak ada salahnya untuk berekspektasi, gak ada yang ngelarang kita buat punya mimpi yang tinggi, tapi kita juga harus siap dengan yang namanya realita. Iya. Iya gak? Dan soalnya siapa tahu dengan ekspektasi yang kita buat tersebut kayak mampu menaikkan semangat kita kayak gitu loh, Fai. Iya, betul. Emang realita tuh terkadang nggak sesuai sama dengan apa ekspektasi. yang kita mau. Tapi apapun hasilnya, apapun akhirnya, itu yang terbaik. Iya. Karena takdir Allah itu nggak ada yang buruk. Semua takdir Allah tuh pasti baik. Iya, pasti ya, walaupun misal kalian ngiranya buruk pun pasti setelah itu ada hikmahnya. Pasti Iya, itu. betul. Itu pasti. Iya. Pasti banget sih itu. Gak kerasa banget sih kayak kita ngomong ABC itu tiba-tiba langsung assalamualaikum, udah mau kelar aja ini. Oke. Kel, thank you so much, thank you banget. Thank you juga Kak Fai, sharing-sharingnya sudah kita, mengundang cerita-cerita. aku. Ya Allah, gimana? Kapok gak? Enggak kok, beneran. Kita enjoying aja lah ya. Oke. Bisa lah ini atur jadwal. Ya panggil aja ya, calling. Oke. Siap. Buat teman-teman semua yang di rumah, mungkin sekian ya yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru kita lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran nih, enaknya next video bahas apa ya? Boleh ditulis di kolom komentar. Terus apa lagi, Kel? Dan jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya, oke? Oke. Sekian dari kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari video kita ini. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibaska.